terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Doho, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN 2 beserta karyawan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya di pagi siang yang cerah ini, sehingga kita bisa berkumpul dalam ruang desiminasi dalam hal menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Terima kasih untuk Bapak Ibu Guru semuanya yang telah meluangkan waktunya di tengah kesibukan panjenengan semuanya untuk saya dalam menyebarkan pemahaman budaya positif ini. Sebelum saya memulai desiminasi ini, saya mohon kepada Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Doho untuk memberikan arahannya beserta motivasinya kepada saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita sekalian masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, kenikmatan dapat bertemu kembali dalam acara yang sangat luar biasa, diseminasi tentang budaya positif, yang mana ini merupakan tugas bagian dari tugas Ibu Wiwin Triutami dalam melaksanakan program pendidikan guru penggerak angkatan 11, yang mana dalam modul 1.4 tentang budaya positif, Bu Wiwin berharap untuk bisa menyebarkan, untuk bisa mendiseminasikan atau mengeluarkan kepada kita sekalian terkait dengan budaya positif. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan oleh Ibu Wiwin bisa kita ikuti, bisa kita terima, kita laksanakan dengan sepenuh hati, dengan sebaik mungkin, yang tentunya demi kemajuan di sekolah kita. Dan yang berikutnya, sekali lagi saya ucapkan selamat sampai kegiatan, selamat dengan akhir sampai dari awal sampai akhir nanti dengan antusias, dengan luar biasa, sehingga dapat memperoleh ilmu yang bisa kita terapkan pada. Demikian sedikit pengantar dari saya. Untuk selanjutnya kepada Ibu Wiwin, monggo waktu sepenuhnya kami aturkan kepada panjenengan agar nanti bisa memaksimalkan waktu untuk melaksanakan diseminasi ini dengan sebaik-baiknya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Doho yang telah memberikan arahan dan motivasinya kepada saya terkait dengan diseminasi budaya positif ini. Santai mawon ya Bapak Ibu semuanya. Sebelum saya memaparkan mengenai budaya positif ini, izinkanlah saya memutar sebuah video. Monggo dipursangi rumiyin mengke nilai bacaan apa yang terkandung dalam video tersebut.
Oke, Bapak Ibu, itu tadi sekilas video kartun yang mengenai mungkin ada Bapak Ibu guru yang bisa menceritakan mengenai video kartun itu nilai apa yang terkandung di dalamnya. Mungkin Pak Arif mau Bapak ini ngomong nilai apa yang terkandung dalam video tadi. Pak monggo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, nama saya Pak Tini. Dari tayangan film tadi itu ada sedikit yang saya terima atau dalam benak saya, yaitu terkait sesuatu yang merasa hebat. Jadi, dia merasa hebat, tidak memikirkan orang lain. Nah, jadi merasa sifat sombongnya muncul. Jadi kalau merasa besar, akhirnya tidak mau mengalahkan merasa besar. Akhirnya yang kecil pun dia lebih cerdik dibanding orang yang besar. Jadi nilai yang kami terima dari tayangan itu adalah kesombongan yang ada. Terima kasih. Iya, betul sekali Pak Tini. Jadi dari video itu tadi adalah menunjukkan bahwa ada 4 makhluk hidup itu ya. Jadi yang 2 itu makhluknya besar itu apa ya? Beruang atau apa nih? Wow, tadi. Jadi ada dua ekor beruang. Mereka itu berebutan ingin mencapai tujuannya. Tapi karena salah satu itu tidak ada yang mengalah, akhirnya kan kemudian datanglah yang kecil pun juga ingin mencapai tujuan yang sama, tapi dari yang besar, dari yang beruang itu sudah tidak diberikan kesempatan untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian kan dari yang pihak 2 ekor beruang yang besar itu tadi kan saling berkelahi karena egonya masing-masing itu tidak ada yang mengalah karena mereka mendahulukan ego mereka sendiri-sendiri. Jadi tidak ada yang mengalah, akhirnya yang kecil ada 1 ekor kelinci dan 1 ekor lubang. Itu mereka mencari cara bagaimana agar bisa mencapai tujuannya. Terus kemudian dengan berbagai cara yang kecil itu kemudian mencari cara dengan cara memutuskan salah satu tali itu ya, tali untuk mencapai di jembatan itu. Kemudian akhirnya yang berdua itu kan nanti jatuh. Nah, akhirnya keduanya malah tidak sampai tujuan karena mereka memiliki ego masing-masing yang tidak mau mengalah. Malah yang besar, yang beruang itu malah akhirnya jatuh karena mereka tidak mau mengalah. Terus akhirnya yang 1 kelinci dan 1 lubang itu karena mereka itu ada kerjasama dan kolaborasi, mereka malah bisa mencapai tujuannya masing-masing. Jadi dalam hal ini dari video kartun ini tadi kita bisa mengambil nilai kebajikannya, yaitu yang pertama itu untuk menyelesaikan masalah itu yang pertama itu harus ada kesepakatan. Jadi entah itu kesepakatan antara pihak besar ataupun pihak kecil, jadi itu harus ada kesepakatan lebih dahulu. Terus kemudian yang kedua, jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama adalah bertahan hidup, dari karena bertahan hidup itu kita butuh makanan. Terus kemudian yang kedua adalah pakaian dan juga tempat tinggal. Itu adalah kebutuhan dasar manusia yang paling pokok. Kemudian yang kedua itu adalah kebutuhan dasar manusia yang berupa kasih sayang dan rasa diterima. Nah, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, itu adalah juga kebutuhan dasar manusia yang tidak kalah penting dari bertahan hidup. Kemudian yang ketiga, penugasan. Penugasan itu mencakup dari harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Dan yang keempat, kebebasan. Kebebasan itu juga bagian dari kebutuhan dasar manusia yang berupa mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir, kebutuhan dasar manusia itu adalah kesenangan. Kesenangan itu adalah bisa berupa games atau bermain, kemudian humor, antusias dan juga tertawa. Kemudian yang keempat dari budaya positif itu adalah hukuman, konsekuensi dan restitusi. Yang pertama dulu yang namanya hukuman. Hukuman itu adalah tidak terencana atau tiba-tiba. Karena
Karena apa? Karena murid itu tidak tahu apa-apa yang terjadi dan hanya bersifat satu arah. Jadi yang menentukan hanya gurunya saja. Mereka hanya menerima, murid hanya menerima. Sedangkan yang memberikan hukuman adalah guru. Nah, hukuman itu bisa berupa hukuman fisik maupun psikis. Kemudian yang kedua itu adalah konsekuensi. Konsekuensi itu berbeda dengan hukuman. Kalau hukuman tadi tidak terencana, kalau konsekuensi itu pastinya terencana. Jadi terencana karena sudah ada kesepakatan. Jadi kesepakatan yang dibuat oleh siswa dengan guru itu disepakati sesuai dengan peraturan yang ada. Kemudian selain itu dalam konsekuensi itu murid tetap dibuat tidak nyaman karena apa ya, mereka mendapatkan sesuatu yang menuntut dirinya untuk melakukan hal-hal yang membuat dirinya bertanggung jawab. Selain itu yang tidak kalah penting adalah sikap guru itu selalu memonitor murid itu dalam hal konsekuensi. Dan yang ketiga restitusi. Restitusi itu adalah berbeda dengan hukuman dan konsekuensi. Kalau restitusi itu ada prosesnya, jadi proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Selain itu, dari restitusi itu juga ada proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Itu adalah mengenai hubungan konsekuensi dan restitusi. Nah, sekarang ada beberapa soal atau sesuatu yang bisa dicontohkan yang mungkin kita bisa mengalaminya dalam keseharian kita, begitu itu terkait dengan tindakan kita sebagai guru. Nah, kira-kira kalau kita melakukan seperti ini akan masuk dalam hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu termasuk apa, Bu Ibu? Hukuman. Oke, betul sekali. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat lagi di sekolah. Itu termasuk dalam apa? Hukuman. Oke, betul sekali. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu termasuk hukuman. Oke, hukuman. Dan yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu termasuk dalam hal apa, Bu Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Karena kita melatih murid kita untuk bertanggung jawab. Dan yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Mana konsekuensi? Konsekuensi. Kemudian yang keenam, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, termasuk hukuman. Karena itu adalah sesuatu yang tidak terencana. Kemudian yang ketujuh, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu apa, termasuk apa? Konsekuensi. Berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi itu karena lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah, itu hukuman. Tapi berbeda kalau pelajaran PJOK karena sudah ada kesepakatannya. Jadi karena terlambat, ya berarti dia harus mengelilingi lapangan basket 2 kali. Berarti dilatih tanggung jawab. Itu namanya adalah konsekuensi. Itu adalah beberapa hal yang seringkali kita temukan dalam keseharian kita sebagai pendidik. Kemudian lanjut, yang kelima adalah posisi kontrol guru. Nah, dalam posisi kontrol guru itu ada 5. Jadi yang kita lakukan itu ada 5. Yang pertama itu adalah guru sebagai pendukung. Terus kemudian pembuat merasa bersalah. Kemudian apakah kita sebagai guru itu sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Atau yang kelima adalah sebagai manajer. Itu adalah posisi kontrol guru. Nah, sekarang misalnya ada kasus, misalnya adik yang terlambat hadir ke sekolah. Jika kita sebagai pendukung, pasti kita akan suara kita berbeda. Kalau mendukung kan pasti kita sudah rodok membuka gitu ya, rodok galak. Jadi ada suaranya tinggi, kemudian bahasa tubuh kita dengan matanya agak lebar menatapnya, terus kemudian jari itu menunjuk-nunjuk. Nah, mungkin kalimatnya bisa diperjelas dengan siapa ya? Pak Han, coba kalau tandanya sebagai pendukung.
Misalnya. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Telat terus, kapan bisa datang tepat waktu kamu? Begitu Bu. Nah itu adalah contoh kalau kita itu sebagai pembungkuk, jadi untuk membentak kalau galak itu adalah jika ada siswa kita yang datang ke sekolah terlambat. Nah sekarang kita tanyakan kepada diri kita, bagaimana perasaan murid bila guru itu berbicara seperti itu pada saat muridnya datang ke sekolah, bagaimana rasanya? Mungkin murid itu dalam hatinya akan marah atau akhirnya kalau gurune, gurune itu seneng, padahal dia juga salah. Dan juga ada efeknya juga, yaitu dendam dengan gurunya karena sudah dimarahi, ataupun malah bersifat agresif. Nah, jadi itu bisa jadi sudah kembali meskipun dia sudah kembali duduk dalam kelas, tapi mereka karena agresif, marah dalam hatinya, dia malah mencurahkan dirinya sebagai bentuk pelampiasannya karena sudah dimarahi oleh gurunya. Atau ada yang lebih buruk lagi, mungkin sekolah-sekolah itu murid itu malah ngempres ban motor gurunya atau menggores kendaraan gurunya karena dia dendam dengan gurunya. Jadi sesuatu hal yang tidak kita duga karena dia dendam, terus dia mengempres ban gurunya karena tadi pagi dimarahi oleh gurunya. Itu adalah sesuatu yang bisa jadi karena murid itu dendam pada gurunya karena sifat kita sebagai guru. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah itu dengan nada suara memelas, halus, sedih, dan bahasa tubuhnya itu merapat pada anak. Bisa dibaca mungkin hamad maupun menamar. Nah kalau kita sebagai pembuat merasa bersalah, misalnya kalau ada anak yang datang terlambat, yang adik kamu ini bagaimana ya? Jadi kalau kita sebagai guru terus membuat merasa bersalah pada anak. Jadi nada suaranya itu memelas. Posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah pada anak. Jadi memelas. Jadi adik kamu ini bagaimana? Memelas kepada siswa karena dia memberi contoh seperti orang guru mengasih arah pada anak dengan dia memelas itu. Ya, bikin. Misalnya ini kalimatnya ini, adik kamu ini bagaimana? Misalnya itu kalimatnya seperti itu. Terus suaranya memelas, kurang pas ya Pak. Ya nanti kayaknya. Adik kamu ini bagaimana ya? Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, betul sekali rahasia. Jadi kalau biasanya memelas itu adalah ibu-ibu, gitu. Suara memelasnya itu adalah ibu-ibu. Nah, perasaan murid bila ditegur seperti ini bagaimana? Mungkin murid akan merasa bersalah. Jadi bersalah telah mengecewakan bapak ibu mereka. Dan murid juga akan menjadi merasa gagal karena tidak sanggup membahagiakan orang lain. Nah, itu adalah membuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, jika posisi kita sebagai teman, posisi guru itu sebagai teman itu adalah dengan suara yang ramah, akrab, dan bercanda, dan bahasa tubuh yang merapat pada murid dan matanya senyum dan jenaka. Bisa diberikan contoh dengan Bu Edi mungkin kalimatnya kayak gitu. Bila Adi itu terlambat ke sekolah, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke ibu kan? Kenapa terlambat lagi? Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti ibu guru bantu. ya, terima kasih. Nah itu adalah posisi guru jika kita sebagai teman pengajar siswa. Jadi nanti murid itu kan merasa senang dan akrab dengan guru. Jadi berbeda kalau pembuku tadi ya, posisi kita sebagai pembuku tapi anak akan merasa dendam, marah, anyel. Tapi kalau posisi kita sebagai teman itu mungkin murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif, hanya saja di sisi negatifnya itu murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Jadi ada sisi positif, tapi juga ada sisi negatif juga. Jadi bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut karena sudah guru memberikan ruang untuk membantunya. Itu adalah jika posisi kita sebagai teman.
Kemudian yang keempat, bila posisi kita sebagai guru sebagai pemantau, itu pasti akan suaranya akan datar. Bahasa buku yang formal. Nah, misalnya ini adalah Pak Pimin, tolong Pak Pimin. Tolong Pak Pimin. Ya, gitu. Misalnya, oh iya, Adi meloe, ya, guru nih. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak. Kamu itu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada saat istirahat nanti saya akan mengerjakan tugas seperti dengan saya. Ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang hari tadi. Saya tunggu. Nah, betul sekali. Itu adalah posisi guru jika kita sebagai pemantau. Nanti hasilnya murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan di sekolahnya. Guru juga tidak menunjukkan suatu emosi. Jadi guru tidak emosi atau tidak memberikan marah atau tidak memberikan tidak membentak. Jadi murid seperti meskipun seperti itu murid juga tidak nyaman. Jadi harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat untuk mengerjakan tugas dari guru tersebut. Selain itu guru harus tetap memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat. Nah, itu adalah jika posisi kita sebagai pemantau. Terus kemudian posisi guru yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, kalau sebagai manajer itu adalah dengan suara yang tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat kepada murid. Nah, bisa dipraktekkan mungkin salah satu, monggo silakan. Ya, Adi Kulama. Jadi sebagai guru. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengajar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, ini tadi adalah contoh bila posisi kita sebagai manajer. Nah, dalam posisi sebagai manajer itu adalah guru sebaiknya tulus, jadi sikapnya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid ataupun berkaca pinggang ataupun seolah-olah bersikap menyesal tampak sedih sekali perbuatan murid ataupun bersenda gurau. Jadi kita menempatkan diri itu adalah untuk membahagiakan atau untuk mengetahui masalah dari siswa kita. Jadi yang paling baik dari kelima posisi guru itu adalah sebaiknya posisi kita sebagai manajer. Karena apa? Guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentunya dengan bimbingan guru juga. Itu adalah posisi guru. Kemudian sebelum saya lanjutkan, mungkin ada pertanyaan dulu Bapak Ibu sebelum saya lanjutkan. Belum ada pertanyaan. Oke. Jadi misalnya kalau tadi itu karena ada siswa yang terlambat datang ke sekolah, sekarang 5 posisi kontak guru murid tidak mengerjakan tugas. Kalau siswa yang tidak mengerjakan tugas, jika posisi kita penghukum, maka kita berdiri dengan kita memberikan hukuman kepada murid untuk berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas. Itu adalah jika kita memberikan hukuman. Kemudian yang kedua, kalau kita sebagai pembuat merasa bersalah, nah kita bisa berbicara atau ngomong kepada siswa kita, kesekian kali ibu sudah ingatkan, kamu senang ya melihat ibu terus-terusan bertindak seperti ini. Nah, itu adalah contoh kalimat jika kita sebagai guru pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, jika posisi kita sebagai teman, kita bisa berbicara, ayo dong kamu kerjakan tugasnya, nanti kalau kamu sudah selesai kita main games. Nah, itu adalah jika posisi kita sebagai teman. Kemudian kalau posisi kita sebagai pemantau, itu adalah misalnya kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya.
sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Nah, itu adalah juga posisi kita sebagai guru, sebagai pemantau. Dan yang terakhir, juga kita sebagai manajer ini bisa dengan menggunakan kalimat, apakah kamu tahu kesalahanmu, keyakinan sekolah apa yang sudah kamu langgar, dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya. Nah, itu adalah contoh dari 5 posisi kontrol guru yang bisa kita terapkan pada keseharian kita. Kemudian, ada pertanyaan Bapak Ibu guru. Posisi kontrol apakah aku? Jika kalimatnya saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu sebagai apa yang Bapak Ibu kan tadi posisi kontrol ada 5. Apakah sebagai teman? Apakah sebagai pemantau? Apakah sebagai manajer? Apakah sebagai penghukum atau pembuat yang merasa bersalah? Jika kalimatnya saya kecewa sekali dengan kamu, Pembuat merasa. betul sekali. Jadi itu adalah posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Nah, itu adalah posisi kita sebagai apa? Apakah sebagai penghukum, pemantau, teman, Penghukum. Oke, betul sekali Bapak Ibu. Jadi kalau kita langsung memberikan hukuman keliling lapangan 3 kali, itu adalah kita berarti sebagai guru itu adalah dalam posisi kontrol penghukum. Kemudian yang ketiga, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, itu adalah posisi kontrol sebagai apa? Manajer. Betul sekali, manajer. Kemudian yang selanjutnya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Itu adalah posisi kontrol sebagai apa Bapak Ibu? Pemantau atau teman? Teman, betul sekali. Itu adalah sebagai teman. Dan posisi kontrol apakah aku juga kalimatnya kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Manajer. Betul sekali. Bukan manajer. Ini adalah pemantau karena ada konsekuensinya. Ada sebagai pemantau. Nah, itu tadi adalah 5 posisi kontrol sebagai guru. Kemudian yang terakhir itu adalah yang keenam itu adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Dan semua warga kelas itu juga ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan yang diarahkan pada kelas. Itu adalah keyakinan kelas. Nah, sekarang seperti tadi ya Bapak Ibu dulu ada tabel bisa dibedakan itu termasuk posisi kontrol apa dalam hal ini. Apakah sebagai misalnya yang nomor 1, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu adalah keyakinan kelas dalam hal bentuk apa? Sebagai tanggung jawab atau sebagai apa? Keyakinan kelasnya sebagai apa? Betul sekali. Jadi kalau suruh mengembalikan buku ke tempatnya itu adalah keyakinan kelas berupa tanggung jawab. Terus kemudian dilarang mengganggu orang lain. Itu posisi keyakinan kelas sebagai apa? Apakah sebagai tanggung jawab menghormati orang lain atau yang lainnya? Menghormati orang lain ya, atau menghargai orang lain. Kemudian yang ketiga, peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Itu adalah apa? Termasuk apa begitu? Sebagai tanggung jawab bisa ataupun menghormati orang lain bisa ya, karena kalau terlambat itu kan juga mengganggu dengan temannya yang lain. Jadi tanggung jawab bisa, berkomitmen itu kan juga termasuk tanggung jawab. Kemudian yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Itu termasuk apa? Itu adalah menghargai orang lain. Kemudian yang kelima, dilarang menggunakan narkoba. Itu termasuk kesehatan, gitu sekali. Kemudian yang keenam, bergantian atau menunggu giliran. Itu termasuk apa Bapak Ibu? Menghormati atau menghargai orang lain. Selain itu kalau bergantian menunggu giliran itu kan juga melatih untuk anak-anak itu bersikap sabar.
Dan yang terakhir adalah jangan berlari di kelas atau di koridor. Itu adalah termasuk menghormati bisa. Yang paling utama itu adalah termasuk dalam hal keselamatan. Jadi kalau anak-anak berlari itu kan kadang bisa jatuh, itu kan membahayakan keselamatannya. Itu adalah beberapa contoh mengenai peraturan atau keyakinan kelas. Kemudian yang ketujuh yang terakhir itu adalah segitiga restitusi. Itu adalah budaya positif yang terakhir, segitiga restitusi. Yang disebut dengan segitiga restitusi itu adalah sesuatu yang proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, dalam segitiga restitusi ini membantu murid untuk memiliki tujuan, disiplin positif, dan juga memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama itu dengan menstabilkan identitas, kemudian yang kedua menanyakan keyakinan, dan yang ketiga validasi tindakan yang salah. Nah, yang pertama dulu dalam menstabilkan identitas. Nah, kita bisa berbuat salah itu manusiawi, bisa mengatakan seperti itu. Kemudian selain itu tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian kita juga bisa mengatakan Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian kita juga bisa menggunakan kalimat Bapak Ibu tidak tertarik mencari yang salah siapa, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, itu adalah contoh kalimat dalam hal menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua dalam segitiga restitusi bagian kedua adalah validasi tindakan yang salah. Itu kita bisa menggunakan kalimat kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Atau kita bisa menggunakan kalimat padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, misalnya seperti itu. Dan yang ketiga, dari segitiga restitusi itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, kita bisa menggunakan kalimat misalnya apa keyakinan kelas kita, atau mungkin nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, itu adalah contoh-contoh dalam menanyakan keyakinan dalam segitiga restitusi. Demikian budaya positif yang saya sampaikan. Bila ada yang kurang jelas, saya berikan waktu atau ruang untuk bertanya. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya. Saya Bu Win, saya tidak menanyakan apa saja contoh budaya positif yang mudah diterapkan di sekolah, terutama di pendidikan dasar. Budaya positif karena kita dalam dunia anak-anak atau pendidikan dasar, jadi kita bisa menerapkan budaya positif yang paling mudah itu yang pertama adalah dengan memberikan contoh bersikap sopan. Misalnya bila ingin ke belakang, misalnya ada siswa yang ingin ke belakang atau mau pipis ke belakang, itu kita suruh siswa untuk meminta izin pada gurunya. Jadi bila ingin keluar masuk kelas itu suruh minta izin gurunya dulu. Itu adalah salah satu contoh budaya positif yang paling gampang diterapkan untuk anak-anak dasar. Terus kemudian yang kedua itu adalah misalnya mengantri apa saja, dalam hal apa saja. Misalnya kalau di sekolah kita itu kan setiap hari ada sholat duha. Nah, kalau sebelum sholat duha itu kan wudu dulu. Nah, kalau wudu kan tidak bisa bersama-sama, harus antri dulu. Nah, kita budayakan mengantri. Nah, itu adalah juga salah satu budaya positif yang bisa kita terapkan. Jadi selain budaya positif dengan mengantri, itu juga melatih kesabaran setiap anak. Jadi mereka tidak berdesak-desakan atau ingin mengasah diri. Jadi kita melatih kesabaran pada diri siswa. Yang kedua, yang pertama kali bersikap sopan dengan meminta izin pada gurunya saat masuk ataupun keluar kelas. Yang kedua adalah mengantri, budaya mengantri. Kemudian yang ketiga itu adalah tepat waktu di sekolah atau hadir ke sekolah itu tepat waktu. Misalnya kalau masuknya jam 7 atau setengah 8 ya tidak lebih dari jam itu dalam sekolahnya. Terus yang tak kalah pentingnya itu kalau anak-anak pendidikan
pembentukan karakter itu kita budayakan atau kita latih untuk melakukan kejujuran. Jadi jujur itu sangat penting sekali sebagai fondasi dasar mereka kalau mereka itu sudah kelak dewasa. Karena kejujuran itu siswa itu dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau mereka nanti jadi pejabat atau memiliki kewenangan, mereka sudah memiliki karakter kejujuran. Berbeda kalau yang misalnya pejabat kita yang melakukan korupsi, itu kan mungkin mereka sudah ada ketidakjujuran. Terus kemudian selain itu yang paling gampang itu juga bersalaman dengan guru saat pagi hari ataupun pulang sekolah. Itu adalah beberapa contoh budaya positif yang kita bisa terapkan di pendidikan dasar. Mungkin itu Bu Hardani, Rituan, Sapuan, dan gini. Ada lagi Bapak Ibu, monggo. Ada yang mau tanya? Saya Bu, ini bagaimana membedakan hukuman dan konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi ya. Tadi sudah hukuman dan konsekuensi itu adalah termasuk dari bagian budaya positif. Nah, cara membedakannya bagaimana hukuman dan konsekuensi itu? Kalau hukuman itu adalah sesuatu yang pastinya itu tidak terencana atau secara tiba-tiba. Misalnya anak datang atau hadir di dalam kelas itu terlambat. Nah, terus kita hukum, suruh nunggu di luar dulu 10 menit. Nah, itu kan adalah sesuatu yang tiba-tiba atau tidak terencana. Jadi murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi kalau misalnya datang ke sekolah terlambat, nanti guna apa ya, murid nggak tahu karena secara tiba-tiba yang diberikan oleh guru. Nah, bedanya dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu adalah sudah ada kesepakatan atau sudah terencana. Misalnya kalau seperti tadi anak datang ke sekolah, ke dalam kelas, masuk dalam kelas, terus kemudian konsekuensinya apa? Mungkin suruh ngepel. Nah, itu kan karena sudah ada kesepakatan. Jadi kalau konsekuensi itu sudah ada kesepakatan di dalam kelas atau di dalam sekolah. Jadi sudah ada rencana. Tapi kalau hukuman itu tiba-tiba tidak ada perencanaan. Jadi murid tidak tahu hukumannya apa, itu apa nggak tahu. Kalau konsekuensi itu sudah ada kesepakatan yang dibuat antara guru dengan murid. Nah, itu adalah perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Mungkin itu Yuli. Kemudian ada lagi yang mau ditanyakan atau mungkin tanggapan dari Pak Han? Baik, terima kasih Bu Win yang memberi kesempatan kepada saya untuk memberi tanggapan pada siang hari ini. Bu Win sebagai calon guru penggerak sudah mengadakan diseminasi atau sebagai praktek yang baik kepada kami sebagai teman sejawat dari Bu FP, bahkan senior dari Bu FP. Menurut saya dengan menjalankan budaya positif di sekolah maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun. Selanjutnya budaya positif itu dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid mandiri yang pertama Bu. Yang kedua reflektif atau kolaboratif dan inovatif. Selain itu guru juga harus memiliki peran sebagai penggerak dalam membangun budaya positif lingkungannya. Salah
itu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar terciptanya sekolah yang nyaman, aman dan berpihak pada murid sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil belajar Pancasila sehingga dapat tercapainya tujuan pendidikan nasional. Hanya itu saja Bu yang dari saya. Terima kasih Pak Mariono atas tanggapan yang sudah diberikannya. Ada lagi Bapak Ibu tanggapan berikutnya atau pertanyaan? Monggo. Terima kasih pada waktu yang diberikan kepada saya pada kesempatan ini. Saya ingin menanggapi mungkin begitu apa yang telah diseminasikan oleh Ibu ini terkait dengan disiplin positif. Ada beberapa hal yang kami tangkap dari pengertian disiplin positif merupakan suatu cara atau metode atau apapun untuk membentuk sikap mandiri sehingga anak itu tumbuh kesadaran diri untuk memunculkan nilai-nilai kebajikan. Diharapkan dengan ini anak itu auto memiliki nilai-nilai kebajikan dalam diri sendiri tanpa dia peduli apakah harus dihukum ataupun dikasih reward. Nah, kita sebagai guru punya peran strategis di dalam mewujudkan hal tersebut karena kita disodorkan atau dihadapkan 5 posisi kontrol di dalam restitusi itu. Di antaranya guru sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, dan guru sebagai pemantau, sedangkan yang terakhir kita itu diberikan guru sebagai manajer. Nah, untuk kelima hal tersebut ini berdasarkan pengalaman dan perjalanan kita sebagai guru dalam waktu yang tidak singkat dari dahulu. Nah, pada kesempatan era zaman sekarang kita dihadapkan pada kebudayaan yang memang berbeda dengan guru-guru zaman dahulu. Kalau kita ingat kita belajar guru di sekolah itu yang bisa maju ya karena gurunya ada yang galak, yang setiap hari menghukum. Saat kita kemudian terkenal sampai saat ini, sekolahku yang galak itu dan nyatanya bisa membawa saya disiplin dan setengah. Mungkin eranya berbeda dengan kita sekarang juga memang kita dituntut untuk memberikan pendidikan sesuai dengan zamannya. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Wiwin tentang peran-peran kelima kontrol guru tersebut sebagai pemantau dan guru sebagai manajer dan seterusnya. Untuk itu saya berterima kasih atas wawasan ini. Kita seharusnya memang bergeser dari guru yang sebagai penghukum yang apa-apa maunya menang sendiri kemudian auto memberikan hukuman kepada murid. Kita berubah atau menggeser dengan tadi narasi yang telah diterangkan oleh Bu Wiwin, bagaimana selayaknya menjadi guru yang dia setidaknya pemantau dan guru sebagai manajer, agar anak didik itu memiliki kesadaran penuh dalam dirinya untuk bisa memunculkan nilai-nilai kebajikan. Kita ingat bahwa kebaikan manusia itu tidak bisa serta-merta timbul atau hadir dalam waktu yang singkat. Dia butuh proses yang lama, perlu latihan yang terus-menerus, dan disinilah fungsi strategis kita sebagai guru dalam memberikan material, mengatur anak didik kita agar kelak mereka memiliki nilai-nilai kebaikan tanpa peduli lagi tentang adanya hukuman dan kasihan. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih dulu.
Terima kasih Bapak Haryadi yang telah memberikan tanggapannya mengenai diseminasi saya mengenai budaya positif. Semoga nanti berikutnya Pak Haryadi guys yang berdiri di sini untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai budaya positif. Amin. Saya mau Bapak Ibu, ini tadi kan beberapa menit lalu itu kayaknya Bapak Ibu tegang. Nah, sekarang saya ingin memberikan ice breaking atau ice breaking sederhana lah, atau tebak-tebakan. Saya berikan, mungkin Bapak Ibu guru sudah pernah dengar atau sudah biasa ice breaking yang saya berikan ini. Nanti ya sudah bisa pasti tahu clue-nya atau kata penunjuknya atau petunjuk katanya itu adalah bumi itu bulat. Clue-nya bumi itu bulat. Jika 10 itu 1, terus kemudian jika 80 itu 3, berarti 18 itu berapa? 2. Oke, Bapak-bapak, betul sekali. Jadi Bapak-bapak semangat ya. Lagi misalnya, clue-nya adalah bumi itu bulat. Jika 6 itu 1, terus kemudian jika 100 itu 2, berarti kalau 19 itu berapa? 1. Betul sekali. Jawabannya gimana nih jawabannya? Muslim? Jawabannya gimana nih? Kayaknya membami. Clue-nya bumi itu bulat nih. Bumi itu bulat. Clue-nya bumi itu bulat. Jika bumi itu bulat. Jika 90 itu 2, terus kemudian 20 itu 1. Berarti kalau 95 berarti berapa? 1. Ya, pintar sekali. Jawabannya pintar Bumi itu bulat. Bumi itu bulat. 10 jika 10 1. 10 1, 8 itu 2. Berarti kalau 88 berapa? 4. Sudah tambah dan yang lainnya kayaknya masih agak fokus gitu. Bumi itu bulat. Saya ulangi lagi, jawabannya kayaknya masih bingung nih. Kita sebagai ini sering keluar kalau anak-anak itu sudah hafal kan, bisa pintar. Bumi itu bulat. Jika 21, terus jika 102, berarti kalau 1000 berapa? 3. Ya, tambah Pak ini sudah paham. Pak ini sudah paham. Oke, yang lainnya belum. Separuh belum paham lagi. Saya ulangi ya. Bumi itu bulat. Bumi itu bentuknya apa? Bulat itu kan. Nah, sekarang kalau 8 itu bulatnya ada berapa? 2. Nah, sekarang 8 naik 2. Berarti kalau 800 berarti berapa? 4. Udah bagus. Oke. Nah, itu adalah buat anak-anak. Kalau SBK itu anak-anak itu senang sekali. Jadi di kelas itu mereka semangat sekali. Kita kalau kita isi materi terus kan mereka pasti akan jenuh. Tapi kalau dengan kita berikan ice breaking atau games-games yang mereka itu bisa tertawa, mereka itu sangat antusias sekali. Jadi itu salah satu cara kita untuk membuat anak itu fokus kembali dalam pembelajaran. Karena kalau dalam kelas itu cuma kita isi dengan pembelajaran saja, fokus pada materi pelajaran, materi dalam buku, mereka itu akan merasa bosan dan jenuh. Tapi kalau kita berikan permainan atau ice breaking yang anak-anak itu bisa tertawa, terus kemudian bisa senang, itu mereka akan kembali fresh pikirannya, terus mengharap kehadiran kita terus. Jadi kita dinanti-nanti kehadiran di kelas. Ayo Bu, ice breaking lagi. Nah, itu adalah salah satu bentuk kita, cara kita agar anak itu lebih bersih.
dalam belajar. Jadi kalau satu hari saja mereka tidak masuk, terus tidak ada SBG, mereka pastinya akan kecewa. Nah kemarin SBG-nya apa Bu? Itu adalah salah satu cara kita agar mereka itu lebih rajin datang sekolah. Lagi Bapak Ibu, satu lagi ini yang terakhir karena waktu sudah 1 jam ini. Sudah ada 1 jam bukan ini? 57. Oke. Satu lagi ini yang terakhir. Tebak-tebakan kata. Enggak, gampang sekali. Sepandai-pandai tupai melompat. Akhirnya, ada yang bisa jawab? Sepandai-pandai tupai melompat. Akhirnya, apa Pak Kepala? Belum. Artinya belum. Sepandai-pandai tupai melompat. Belum. Sepandai-pandai tupai melompat. Akhirnya selesai. Bukan. Ibu-ibu bilang sepandai-pandai tupai melompat. Akhirnya jawabannya adalah T. Kan sepandai-pandainya tupai melompat. Akhirnya T. Itu cuma sebagai asli saja. Barusannya akhirat. Akhirnya tapi gambarnya tebal, jadi cuma akhirnya aja. Kalau saya ngomongnya akhirannya nah itu adalah cuma sesuatu untuk mengembalikan pikiran kita agar fresh kembali. Satu lagi. Satu lagi ya. Ini permainan. Mulut salah, tangan benar. Oke. Permainan. Mulut salah, tangan benar. Misalnya 3 tambah 4. Panjenengan jawabnya ini. Kalau mulut salah 9 gitu. Mulut salah, tangan benar. 3 tambah 4 9. Nah, kan mulut salah. Tadi pengucapannya salah tapi tangannya benar. Bisa dicoba ya? Oke, coba. Mulut salah, tangan benar. 4 tambah 5. 5. Coba lagi. Sekali lagi. Mulut benar, tangan salah. Mulut benar, tangan salah. 5 tambah 5. 10. Nah, tangannya mana Pak? Mulut benar, tangan salah. Mulut benar, tangan salah. Tangannya 3. Kan permainannya kan mulut benar, tangan salah. Satu kali lagi biar lebih fresh. 2 tambah 7. 2 tambah 7. Mulut benar, tangan salah. 2 tambah 7. Nah itu adalah cuma sebagai selingan nih Bapak Ibu. Cuma berbagi pengalaman, mungkin panjenengan semua sudah memiliki lebih banyak dari saya mengenai SBG yang diberikan untuk murid. Nah, saya tutup untuk diseminasi saya mengenai budaya positif. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di diseminasi berikutnya dari teman-teman saya pada angkatan CTB berikutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Wira itu di desa. Di semi, Pak. Di semi. Orang biasa. Kayak mau dijawab.